Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi istafa wa ijtabahu lin-nubuwwati war risalah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur, terkait dengan bulan Ramadan ini tentu yang paling tenar itu adalah dikaitkan dengan ayatnya Allah di dalam Al-Quran, yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 182 dan 183, yakni adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa. Sebagaimana Yahudi yang benar-benar Yahudi itu juga ada puasa, yakni adalah puasa bulan Asyura, di mana mereka itu bersyukur atas kemenangan Nabi Musa atas Raja Fir'aun beserta pasukannya. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid, kemudian ada puasa Daud yang satu hari puasa, besoknya enggak, terus dan seterusnya seperti itu terus. Orang siapapun kalau sudah masuk bulan Ramadan tentu punya rencana-rencana, pengen besok Bapak infak takjil misal di Masjid An-Nur, besok mau bayar zakat di An-Nur, misal besok mau menyisihkan sebagian hartanya ya, untuk kegiatan-kegiatan di An-Nur. Apalagi ketika kemudian hal itu dilakukan tepat atau sesuai dan mengepasin istilahnya Lailatul Qadar misal, itu sungguh luar biasa. Kemudian waktu lampu fihi abwabul jahim, pintu-pintu menuju ke neraka itu dikunci, yang diartikan bahwa pintu-pintu perbuatan-perbuatan jahat itu diminimalisir, berkurang sangat banyak. Kemudian watughallu fihi maradatus syayatin, jangkauan rayuan setan untuk menggoda kita, menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari Allah ya, itu dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kalau katanya itu kemudian setan sudah dibelenggu tapi masih kita temukan ada sebagian orang muslim misalnya itu tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, kemudian ulama muhaditsin itu menjelaskan bahwa yang mendapatkan fasilitas dibukanya pintu surga, dikuncinya pintu neraka, dibelenggunya setan yang mengganggu, yang mendapatkan fasilitas itu adalah bagi mereka yang benar-benar menjalankan puasa di bulan Ramadan. Artinya ketika misal orang tersebut itu kemudian sudah menyatakan diri dan memproklamirkan diri untuk tidak berpuasa dari sejak awal sebelum bulan Ramadan datang, maka itu bukan setannya yang dibelenggu, tapi memang orangnya itu sudah berubah menjadi gitu. Apalagi kita tahu bahwa di antara syarat wajib berpuasa itu ada 4, minimal 3 biasanya disebutkan. Yang paling ringkas itu adalah orang Islam, kemudian sudah balik. Balik itu tandanya diantaranya kalau perempuan itu sudah haid di umur paling cepat 9 tahun Hijriah, kalau laki-laki itu mimpi basah. Kalau kedua indikator tersebut tidak tercapai, maka maksimal bagi laki-laki maupun perempuan kalau sudah umur 15 tahun, maka orang tersebut otomatis anak tersebut sudah balik. Kemudian yang ketiga itu adalah berakal. Artinya semua orang pun itu berakal, meskipun orang gila juga berakal. Artinya bahwa akalnya itu normal, sehat akalnya. Jadi kalau kemudian kita temukan ada orang di bulan puasa, kemudian kita temukan ada yang tidak berpuasa, tentu kita meraba di antara 3 syarat wajib ini. Kita harus husnudzon, berprasangka baik. Wah, mungkin orang itu bukan orang Islam, jadi ya pantas saja tidak berpuasa karena bukan orang Islam. Ataupun yang kedua, mungkin orang tersebut itu belum balik, mungkin kakek-kakek tersebut itu belum balik.
Ataupun yang ketiga, mungkin akalnya itu tidak normal. Makanya kemudian tidak berubah. Ataupun yang keempat, kalau mau ditambahin 4, karena ada yang mengatakan 3 itu cukup atau mengatakan yang keempat. Yang keempat yaitu adalah orang tersebut bebas dari haid dan nifas. Ya. Kalau orang itu haid nifas otomatis tidak boleh berpuasa bahkan. Tapi perempuan-perempuan yang tidak berpuasa itu diniatin ya, agar supaya menjadi nilai ibadah, diniatin mengikuti aturan agama. Ada niat seperti itu. Ataupun sakit keras yang oleh ahli kedokteran itu dinyatakan ketika berpuasa itu malah justru penyakitnya semakin berbahaya. Maka itulah orang yang tidak berpuasa. Jadi ada kalanya mungkin kita kemudian melihat ada bapak-bapak yang tidak berpuasa misalnya. Kemudian ada kemudian yang keempat itu tadi. Mungkin bapak-bapak itu sedang mengalami haid misalnya, jadi nggak puasa, ataupun nifas misalnya. Misal contoh kayak gitu. Nah itu. Kemudian terusnya daripada hadis itu adalah lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ini ada Allah itu punya satu malam, di mana satu malam itu lebih istimewa dari 1000 bulan. Nah 1000 bulan itu ketika dikonversi, maka 1000 bulan itu dibagi 12 menjadi 83 tahun, 3 bulan, 3 terus. Intinya 83 tahun lebih. Yang dimana yang 83 tahun itu tidak ada Lailatul Qadarnya, tentu yang dimaksud. Nah, kalau misal itu dibandingkan dengan 83 tahun yang masing-masing tahunnya ada Lailatul Qadar, ya enggak match nanti. Itu. Jadi Allah punya satu malam di bulan Ramadan ini, dan itu lebih mulia daripada 1000 bulan, lebih mulia dari 83 tahun. Dan orang yang tidak tertarik dengan semua yang disampaikan di hadis ini, mangkurima faqad kurim. Maka orang yang tidak terpikat untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan, terutama di hal ibadah itu, maka orang tersebut benar-benar orang yang terhalang oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, salah satu hadis lagi bahwa itu diriwayatkan oleh Imam Zaid bin Khalid Al-Juhani, ada di dalam kitab As-Sunan Tirmidzi. Di sana dikatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Siapapun orang yang memberikan buka puasa, memberikan takjil buka puasa, maka orang tersebut itu akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang sedang berpuasa. Kita tahu bahwa puasa itu luar biasa. Sebagaimana di dalam hadis lain, kullu amal ibni Adam illa shiyam fa innahu li wa ana ajzibi wa shiyamu junnah ila akhirih. Yang intinya bahwa di situ dikatakan Allah berkata di dalam hadis kursi bahwa semua amalan kita itu adalah untuk kita. Artinya ada andil kepentingan kita. Jamaah mungkin karena apa? Karena mungkin pengen dipuji sama tetangga-tetangganya misal, ataupun senang iktikaf misal. Karena apa? Karena mungkin di rumah nggak betah karena dimarah-marahin terus sama istrinya, sehingga nyaman di dalam masjid bisa iktikaf terus. Nah itu kan ada andil terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan kita. Sedekah pun juga mungkin begitu, tercampur oleh riya, pamer dan sebagainya. Tapi kecuali puasa. Kalau puasa itu urusan Allah. Apa? Kalau puasa, kalau yang lain-lain ibadah itu al-hasanatu bi asyri amsalika ila sab'imi'ati dhifin. Kalau puasa beda. Kalau hal-hal lain kebaikan itu satu akan dibalas minimal, itu paling kecil balasan Allah itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi illa shiyam, kecuali puasa. Kalau puasa wa ana ajribi itu tadi. Fa innahu li wa ana ajribi. Kata Allah, ini urusan saya. Tidak bisa pakai matematika 1 dapat 10 ataupun 700. Bisa lebih dari 700 kali lipat gandaan. Itu kalau puasa. Artinya ketika ada orang yang memberikan takjil kepada orang-orang yang sedang berpuasa dan sekian banyak orang yang ikut takjil bersama, maka orang itu akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Padahal orang yang berpuasa itu tidak pakai rumus 10 sampai 700 lipat gandaannya, tapi lebih dari itu. Maka sungguh luar biasa orang-orang yang dengan ikhlasnya, dengan sukarelanya, apalagi sampai minta dijatah, saya belum kejatah memberikan takjil ataupun
besok kemudian saya ingin dijadwal 3 kali dalam sebulan bisa, itu luar biasa sekali. Dan itu akan dinyatakan langsung besok, kita akan menyaksikan kenyataan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat terbatas ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan taufik hidayah